selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Friska di ibadah IMPA hari ini. Adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak Friska berharap adik-adik semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk saat teduh. Adik-adik semua tangannya dilipat, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah menjaga malam kami hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang Kakak Layan sampaikan dapat kami lakukan dan dapat kami mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu pujian yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Novi dalam ibadah kali ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Ayo, siapa yang belum siap? Nah, yang belum siap, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab dan pensil atau pena untuk mencatat firman Tuhan kita pada kali ini. Nah, adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkati adik-adik Layan supaya mereka dapat bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil pada Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan.
yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang yang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita telah mendengarkan cerita yang bertemakan tentang menolong dan menguatkan yang lemah. Nah adik-adik, kita di sini belajar tentang Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah adik-adik, kita tadi sudah membaca tentang Roma. Nah kitab Roma itu ditulis oleh Bapak Paulus. Nah Bapak Paulus ini adalah orang yang pelayanannya pada saat itu di Roma. Roma merupakan kota terbesar yang ada di sana, yaitu Roma adalah pusat dunia kekaisaran Roma gitu. Kota Roma juga bisa disebut kota metropolitan, di mana di sana banyak sekali penduduk dan orang-orang yang berasal dari Yunani maupun dari luar Yunani atau bukan orang Yunani. Dan kitab Roma ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu di pasal 1 sampai pasal yang ke-8, yaitu tentang kebenaran Tuhan. Dan yang pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11 itu menceritakan keselamatan dan orang Israel. Dan sekarang kita akan membahas yaitu Roma 15 yang berisikan tentang keselamatan dan kehidupan praktis di orang-orang Kristen di Israel atau di Roma. Nah adik-adik, kita tadi sudah membaca tentang Roma pasal 15 ayat 1 yang berbunyi tentang jangan mencari kesenangan diri sendiri. Nah, kesenangan diri sendiri apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Ya, kesenangan diri sendiri merupakan perbuatan egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, di sini siapa yang pernah egois? Pastinya tidak ada ya. Nah, orang egois itu tidak bagus adik-adik. Nah, orang egois itu sama dengan halnya mementingkan diri sendiri, yaitu tidak memikirkan orang lain. Nah, contohnya memakan makanan buah sendiri atau makan makanan sendiri, tidak mau berbagi. Nah adik-adik, kita akan berdoa syafaat ya. Mari kita semua berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, Bapa, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu dan kami sudah melakukan ibadah ini ya Tuhan Yesus. Mampukanlah kami supaya kami dapat bertumbuh di dalam iman, supaya kami meneladani Kristus di dalam Roma ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati adik-adik layan supaya mereka bertumbuh, berkembang, berbuah di dalam cinta kasih-Mu. Dan berkati adik-adik dalam sekolahnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua adik-adik dalam melakukan pekerjaan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami supaya cepat berlalu dari COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami yang mengalami bertambahan usia. Tuhan berkati dalam usia yang baru. Tuhan kuatkan imannya dan kuatkan hatinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami, kakak-kakak layan, berkati adik-adik, dan berkati semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, setelah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan.
Dan kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan dan juga amplop. Lalu, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IAMPA dan bulan pengumpulan persembahan di depan bagian amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong ke mama papa untuk menyimpan uang persembahan yang nantinya mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik tiap akhir bulan ke gereja. Mama papa bisa memasukkan uang persembahan ke kotak yang sudah disediakan di ruang konsistori gereja. Atau mama papa bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa ingatkan mama papa untuk mengumpulkan uang persembahan setiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah adik-adik, setelah memberikan persembahan, tibalah saatnya untuk kita berdoa. Kita doakan persembahan kita. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami mengerti dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu juga sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan dapat berguna untuk pelayanan dan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan persembahan kami. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, Kakak Friska masih mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu lagu Allah Adalah Kasih. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa, kami sudah melakukan ibadah ini, mampukanlah kami anak-anak-Mu menjadi teladan yang baik. Tuhan berkati adik-adik layan dalam 1 minggu ke depan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kami semua yang ada di sini, berkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya apa yang kakak Layan sampaikan dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, jangan pernah menjadi manusia yang egois dan selalu menolong sesama. Kakak Friska berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu.